dilakukan berbagai macam dengan manipulasi hormon atau dengan melakukan manipulasi lingkungan. Nah, ini dilakukan sehingga jika akan mengetahui dengan pasti, silahkan para pemirsa Gusrina Channel tahu persis asal usul induk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di Gusrina Channel dalam menjawab pertanyaan question and answer tentang berbagai pertanyaan di dalam YouTube channel yang Gusrina Channel sudah tayangkan. Ada beberapa pemirsa yang menuliskan pertanyaan di mana Bapak Fikih Permana menanyakan, Assalamualaikum Ibu, tolong bahas tentang parental, F2, F1, F2, F3, dan juga bahas tentang perkembangbiakan ikan. Pemirsa Gusrina Channel, kita ketahui dalam ilmu genetika untuk seluruh makhluk hidup ini prinsipnya adalah sama. Di dalam makhluk hidup, parental, kenapa disebut parental? Berasal dari kata bahasa Inggris parents. Parents Bapak Ibu pemirsa Gusrina Channel tahu bahwa parents artinya adalah orang tua. Sehingga keturunan yang dihasilkan itu pasti secara hukum alam dihasilkan dari perkawinan antara wanita dan laki-laki atau antara jantan dan betina di dalam dunia perikanan. Sehingga parents atau tetua atau orang tua ini sangat ditentukan oleh bagaimana para pembudidaya yang perlu diperhatikan, yang sangat membuat dampak negatif jika para pembudidaya ikan tidak mengetahui asal usul induknya dari mana. Seperti kalau kita analogkan dengan manusia, jika manusia disilangkan dari orang Asia, disilangkan dengan orang Eropa, itu akan memberikan keturunan yang cantik, ganteng, kalau kita lihat dari karakter fenotipnya. Nah, ikan pun juga sama. Ikan yang akan kita kawinkan, orang tua dari ikan ini, kita harus tahu dulu asal usul induknya tadi. Disebut dengan parent, kalau dalam bahasa genetika disebut dengan parental. Sehingga kalau kita ingin membuat suatu hatchery ikan yang skala rumah tangga yang sudah saya tayangkan sebelumnya, sebaiknya memiliki 50 pasang. Minimal bolehlah 25 pasang induk. Hal ini dikarenakan karena kalau Bapak dan Ibu pemirsa Gusrina Channel pada saat melakukan proses pemijahan ikan tidak mengetahui asal usul induk dan tidak mengetahui berapa jumlah induk yang akan dipergunakan untuk proses pemijahan ikan, ini akan terjadi di mana recording tentang asal usul induk dan masa reproduksi itu terjadi kapan dan sudah dilakukan proses penyuntikan pemijahan berapa kali. Manusia, makhluk hidup lainnya mempunyai masa reproduksi yang berbeda-beda. Untuk ikan pun masa reproduksinya berbeda-beda. Saya contohkan, ikan nila hanya membutuhkan waktu 2 tahun, induk-induk itu bisa dijadikan induk. Setelah 2 tahun dilakukan proses reproduksi secara pemijahan alami, hasilnya sudah tidak baik. Ini berdasarkan pengalaman kami di dalam melakukan pemijahan ikan nila. Tetapi ikan lele maupun ikan patin ini memiliki masa reproduksi yang lebih panjang. Bisa lebih dari 8 tahun karena masa usianya cukup lama. Begitu juga dengan ikan emas. Sehingga kalau Bapak dan Ibu memiliki induk dan Bapak Ibu tahu asal usul induknya, ambil induk jantan, induk betina. Bapak Ibu lakukan tagging
tagging itu kalau kita istilahnya Bapak berikan tanda atau marker di induk tersebut sebagai parents-nya, sebagai orang tuanya. Nah, antara jantan dan betina nanti Bapak Ibu lakukan perkawinan, ini akan memberikan keturunan pertama dari Bapak dan Ibu, dari jantan dan betina. Nah, keturunan yang diperoleh dari hasil perkawinan antara jantan dan betina ini disebut dengan F1, filial 1 atau generasi pertama. Filial ini dalam bahasa biologi sudah sangat familiar, ya. Bagaimana generasi pertama itu diturunkan. Nah, untuk mengetahui apakah ini generasi pertama, kedua, dan ketiga, Bapak dan Ibu lakukan pemeliharaan dari generasi pertama, kemudian Bapak dan Ibu melakukan lagi persilangan atau perkawinan pada generasi pertama. Kalau Bapak dan Ibu generasi pertama ini akan disilangkan dengan generasi pertama tadi, ini disebut dengan program breedingnya inbreeding. Nah, bisa saja generasi pertama ini dari hasil generasi pertama Bapak cari lagi, Bapak pemirsa Gursina Channel mencari lagi induknya lagi, ini menjadi generasi kedua dari induk betina. Generasi kedua, keturunan yang dihasilkan dari generasi pertama ini adalah disebut dengan keturunan kedua atau generasi kedua, disebut dengan filial 2 atau disingkat dengan F2. Nah, jika akan melakukan lagi pemeliharaan induk segala macamnya ini, bisa lagi teruskan sampai F3. Dalam ilmu genetika, di dalam mencari galur murni yang sudah pernah saya jelaskan pada Gursina Channel sebelumnya, untuk memperoleh galur murni bisa dilakukan secara konvensional dengan melakukan inbreeding sampai generasi ke-8. Dari generasi ke-8 ini berdasarkan Profesor ahli genetika dikatakan bahwa akan diperoleh galur murni. Tetapi hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga banyak lakukan rekayasa-rekayasa dalam breeding yang bisa mempercepat memperoleh galur murni. Dilakukan berbagai macam dengan manipulasi hormon atau dengan melakukan manipulasi lingkungan. Nah, ini dilakukan sehingga jika akan mengetahui dengan pasti, silahkan para pemirsa Gursina Channel tahu persis asal usul induk pertama yang digunakan sebagai orang tuanya atau sebagai parents dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa biologi disebut dengan parental. Demikian jawaban untuk apa itu parental, F1, F2, F3 dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, perkembangbiakan ikan. Seperti kita ketahui, semua makhluk hidup itu semua sama. Ikan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang melakukan proses reproduksinya secara seksual dan secara aseksual. Secara seksual, kalau bicara secara seksual berarti ada kelamin jantan, ada kelamin betina, dan kelamin jantan, induk jantan betina dan induk jantan dan induk betina sebagai parents, sebagai orang tuanya tadi, ini akan melakukan proses perkawinan atau terjadi proses pemijahan. Nah, pemijahan yang terjadi sama seperti makhluk hidup lainnya. Kalau di ikan, pemijahan ada ikan yang memijahnya ini mengalami proses pembuahan di dalam tubuh dan kebanyakan ikan mengalami proses pembuahan di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh ini banyak untuk ikan-ikan yang memiliki ovovivipar. Ada alat kelamin yang berbeda seperti ikan gapi, ikan plati. Nah, tetapi kalau ikan-ikan lele, ikan emas, ikan nila, beberapa ikan konsumsi lainnya,
pembuahan terjadi di luar, sehingga setelah mengalami perkawinan antara ikan jantan dan ikan betina, telur-telur yang dibuahi tadi akan mengalami proses penetasan. Lama proses penetasan telur ini sangat berbeda untuk setiap komoditas ikan. Ada yang 12 jam, ada yang 18 jam, ada yang 24, ada yang 48, ada yang 72 jam, baru telur-telur itu akan menetas. Telur-telur yang menetas dari ikan-ikan yang telah dibuahi ini disebut dengan larva. Disebut dengan larva karena telur yang sudah menetas menjadi larva ini tumbuh menjadi larva, ini organ pencernaannya belum sempurna. Sehingga dengan proses pemeliharaan, dengan pemberian pakan yang baik, nanti akan berkembang menjadi benih ikan. Nah, di dalam budidaya ikan, ukuran benih ikan ini tergantung nanti target pendederan kalau kita dalam segmen usaha pendederan ikan. Kita akan memproduksi benih ukuran 2-3 cm, 3-5 cm, 5-8 cm, atau 8-12 cm. Nah, ini adalah benih-benih muda. Sehingga setelah kita pelihara dengan beberapa fase-fase tadi, nanti benih-benih ikan yang sudah menjadi benih-benih dan menjadi setengah dewasa, terus menjadi dewasa, atau menjadi calon induk dan menjadi induk. Kalau bicara dalam bahasa Inggris, jadi dalam telur, itu akan menjadi larva, nanti ada fry, fingerling, nanti baru ikan-ikan muda. Nah, ini siklus berkembang biakan ikan ini semuanya sama. Nah, hampir sama dengan makhluk hidup juga. Karena proses ini Allah ciptakan supaya kita berpikir di segmen mana dalam usaha ikan, dalam siklus perkembangan biakan ini, kita ambil akan segmen pembenihankah, segmen pembederankah, atau segmen pembesaran berdasarkan siklus perkembang biakan ikan. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan pertanyaan seperti apakah perkembang biakan ikan yang ada di dunia ini, di mana kita sebagai manusia untuk berpikir, kita akan melakukan proses usaha produksi budidaya ikan dengan segmen pembenihan, segmen pendederan, atau segmen pembesaran berdasarkan siklus perkembangbiakan ikan. Demikian jawaban terkait dengan pertanyaan dari Saudara Vicky Permana. Semoga apa yang sudah dipaparkan tadi bisa memberikan pemahaman yang lebih baik sehingga bisa mengimplementasikan proses budidaya ikan sesuai dengan kaidah-kaidah genetika dan kaidah-kaidah perkembangbiakan ikan sehingga bisa memberikan hasil yang optimal di dalam proses produksi budidaya ikan. Dan insya Allah selama manusia masih sadar bahwa ikan adalah salah satu sumber makanan, sumber pangan manusia yang bergizi tinggi dan memiliki nilai jual, kebutuhan manusia akan ikan akan selalu terpenuhi dan bisa menjadi salah satu sumber daya ketahanan pangan manusia pada masa yang akan datang dan tidak akan tergantikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, dengan artificial intelligence, dengan Internet of Things berbagai macam. Kemampuan untuk melakukan reproduksi ikan akan terus dibutuhkan tanpa bantuan peralatan-peralatan teknologi. Demikian, semoga bermanfaat bagi pemirsa Gusrina Channel. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.